lagi bersama dengan saya Z, channel Moonlight Affirmation. Kali ini Z akan bacakan soal bahagia kasih dia, orang yang Anda pikirkan. Ya, saat ini kita bicara soal asmara dengan yang lain. Mungkin Anda lagi naksir seseorang, terus mungkin dia lagi jalan sama siapa, atau mungkin dirimu mencurigai dia bersama dengan siapa, atau kayak mungkin belum terlalu kenal, tapi kayaknya dia jalan sama yang lain deh, atau kayaknya dia udah pacaran deh, kayaknya dia udah nikah deh, gitu. Atau memang dirimu mengetahui dengan pasti dia sudah punya pasangan, gitu ya. Dan bahagiakah dia bersama yang lain? Ya, jika dia tidak bersama dengan dirimu, is he happy? Ya, is she happy? Apakah mereka bahagia? Ya, di sini saya menggunakan set Goddess Tarot sama RWS Tarot ya. Di sini saya pakai pilihan yang pertama, saya pakai quartz crystal, oke. Terus di sini saya pakai cincin. Sebenarnya bentuknya cincin, tapi dari bebatuan warna hijau. Tapi bukan cincin sih ya, nggak bisa masuk juga dari cincin. Bentuknya cincin donat ya, bentuknya cincin donat. Kemudian saya pakai kristal amethyst ya. Terus di sini saya pakai cincin juga warnanya merah, cincin donat warna merah ya. Oke, ada 4 pilihan. Jadi pilihan pertama quartz crystal, pilihan kedua cincin donat warna hijau, pilihan ketiga kristal amethyst ya. Dan pilihan keempat cincin donat warna merah. Oke, pikirkan orang yang Anda ingin pikirkan. Jadi di pilihan pertama warna ini aja deh gampangnya, warna putih, hijau, pink ya, putih kepingan, pink bening atau warna merah. Oke, saya kasih waktu untuk memilih orang yang Anda pikirkan ini sudah bahagia belum sama yang lain. Gunakan intuisi kalian untuk memilih pilihan pertama yang keluar, itulah yang menjadi pilihan Anda ya. Kalau bisa latihan untuk memilih, kalaupun tertarik 2 pilihan pun nggak masalah ya. Yang penting rasanya resonate ya. Ini latihan intuisi. Sudah memilih ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram Zia @moonlightaffirmation. Jangan lupa juga bisa dengarkan readingan ini di podcast iTunes, Webs, dan Spotify. Ada juga di channel YouTube ya, Moonlight Affirmation. Oke, langsung ke pilihan pertama yang quartz crystal ya. Kita lihat apakah dia sudah bahagia dengan yang lain, perasaan dia terhadap si yang lain itu, atau perasaan si yang lain itu terhadap dia. Oke, seperti apa? Yuk. Oke, kita langsung buka ke pile yang pertama ya, yang quartz crystal di sini. Ya, oke, saya singkirkan dulu quartz crystal. Kita lihat bahagiakah dia. Di sini saya ada easy does it. Oke, di sini easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Ya, nggak perlu khawatir atau memaksakan sesuatu. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktunya yang paling sempurna. Ya, jadi nggak usah khawatir. Sepertinya you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Bentar, saya ngerasa kalau memang dia tuh udah happy sama yang lain gitu ya, dia udah bahagia dan kamu gak perlu khawatir lagi, tidak perlu mikirkan dia lagi. Sepertinya kalian yang pilih part pertama yang quartz crystal mungkin antara sudah merelakan, atau sebagian dari kalian mungkin ada yang belum merelakan ya, mungkin sebagian kecil dari kalian ada yang kayak masih memikirkan dia banget. Kamu tahu, sebenarnya kamu tahu sekali, kamu punya high priestess di sini. Kamu punya kemampuan, kamu punya kebijakan untuk mengetahui bahwa dia itu ya pokoknya sudah sama yang lain, sudah bahagia gitu. Sebenarnya kamu sudah bisa melepas dia, tapi mungkin masih bergantung. Kita lihat tuh ada bright future. Stop worrying, everything is going to be fine. Kalian kayak khawatir banget, khawatir dia nggak bahagia, khawatir dia kenapa, mungkin kayak kok dia terlihat gimana ya, kok dia terlihat sedih, kok dia terlihat suka mungkin bikin status galau atau apa ya.
kalau di sosial media semua orang bebas berekspresi, ya, seperti itulah gunanya internet gitu loh ya. Tapi bukan berarti dia tidak bahagia. Ungkapan contoh kata, hari ini deh saya ada teman saya yang lagi berantem sama pacarnya gitu. Tapi dia aja punya keyakinan, saya tahu kok saya berantem, saya tahu juga nanti kita bakal baikan gitu. Jadi intinya belum tentu nggak bahagia, cuman kadang kerikil itu ada gitu. Jadi tidak mengambil kesimpulan kalau dia tuh nggak bahagia sama pasangannya, oke? Gitu. Jadi oke. Ya, saya lihat dari Onak, Dana sama Lashmi dari kartu Goddess Tarot, emang terlihatnya dia sama pasangannya ya sudah bahagia, bahkan kamu benar-benar nggak perlu khawatir lagi gitu, nggak perlu memikirkan bagaimana lagi soal dia. He is happy, she is happy, dia bahagia, dia menjalani hubungan dia dengan baik, dan terbacanya pun, kalaupun dia sekarang mungkin ada dari kalian yang cuma mengira-ngira dia tuh udah punya pasangan, bisa aja dia belum punya pasangan gitu, tapi di sini terbacanya dia pokoknya udah bahagia gitu ya. Nah ini saya buka kartu kalau emang orang yang Anda pikirkan ini betul-betul punya pasangan yang Anda tahu gitu ya, atau mungkin Anda nggak tahu tapi mungkin terbaca di sini. Nah, bagi si dia yang udah punya pasangan, ini adalah perasaan dia terhadap pasangannya sekarang. King of Pentacles sama Four of Wands. Oh, terbacanya dia lagi so much lagi benar-benar kalau saya bilang tuh dia menikmati, bahkan dia merasa seperti berkelimpahan gitu. Happy. Four of Wands tuh kartu bahagia, kartu pencapaian, kartu kesuksesan gitu ya. Kamu lihat orang-orang di sini ya. Kalau Anda yang lihat videonya di sini begitu bahagia, seperti sebuah kemenangan, sebuah perayaan yang sebuah kemenangan yang mesti dirayakan gitu. Intinya dia bahagia dan dia merasa sudah mendapatkan apa yang dia mau. Perasaan dia terhadap orang yang sudah bersama dengan dia saat ini atau sedang bersama dengan dia saat ini, ya dia merasa terlengkapi. Ya ini loh yang aku mau dan aku merasa bahagia. Kadang-kadang berantem itu biasa, tapi bukan berarti mereka nggak bahagia. Itu yang mesti Anda pikirkan. Jadi jangan khawatir. Apalagi ditambah di sini ada Page of Pentacles. Jadi kalau di saya terlihatnya mereka ini dia terutama sama pasangannya itu lagi kalau saya lihat ya dia seperti ya ini adalah buah dari usahanya dia. Bisa jadi memang selama ini mungkin dia ada usaha untuk mendekati atau ada usaha untuk ya istilah kata mungkin adalah usaha sebelumnya untuk bisa mendapatkan si laki-laki atau wanita ini gitu ya. Itu akhirnya usaha itu sukses gitu. Dan bukan berarti tidak tidak bahagia gitu, karena bukan suatu kayak semacam ego doang, berarti dia cuma pengen dapetin orang itu aja Kak Aziz, belum tentu dong dia benar-benar cinta gitu. Tapi yang terbaca di saya, dia merasa terlengkapi, being completed, itu yang paling penting di sini, karena dia ada di Page of Pentacles yang ada suatu titik kepuasan dia sudah mendapatkan atau bersama dengan orang ini, tapi bukan hanya ego, dia merasa terlengkapi, dia merasa dia King of Pentacles ya. Jadi betapapun dia gak punya duitnya, tapi dia selalu merasa dia itu banyak berkat, dia selalu merasa dia sama pasangan dia yang sekarang ini ya adalah suatu luck, suatu keberuntungan, suatu kebahagiaan di situ. And that is the most beautiful thing in this world. Itulah yang paling penting dalam dunia ini gitu. Dalam kehidupan ini kalau kita mau bersyukur ya pasti segala sesuatu akan berjalan dengan lancar gitu ya. Kalau kita mau bersyukur, kita pasti akan melihat betapa banyak pemberian yang diberikan oleh semesta untuk kita, tapi kita tidak mau bersyukur gitu. Ini dia bersyukur gitu. Ya seperti itu. Ini perasaan dia terhadap pasangannya sekarang. So yes, easy does it juga. Artinya emang iya seperti itu. Dia udah bahagia. Dan sebenarnya kamu pun tahu. Jadi jangan pernah kalau resonate ya sayang ya, jangan pernah merasa kalau
aku tuh aku tuh kayak punya perasaan dia tuh masih pengen kontak aku, mungkin dia gak balik. Bisa aja dia masih pengen kontak kamu, bisa aja dia masih pengen goda-goda kamu atau apa, tapi dia sama si laki-laki atau sama si wanita ini ya, pokoknya dia sama si dia ini, itu perasaannya udah kayak, aku merasa udah kayak ini loh yang aku butuhkan. So, kalau sampai dia kembali padamu atau kalau sampai dia mencarimu, ya bukan berarti dia mau sama kamu, atau bisa jadi dia mau sama kamu, mau sama dia juga gitu. Ya kan, ini kan cuma tanya perasaan dia terhadap si orang ini gitu. Nah, ini sekarang gantian, perasaan si orang tersebut, pasangannya terhadap dia, Ace of Swords ya, Six of Swords. Nah, kebalikannya, orang itu yang bersama dengan dia, pasangannya itu malah kayak pengen pergi gitu, kayak pengen pergi, kayak pengen menjauh ya, kayak pengen kayak kenapa ada Ace of Swords di sini ya, dia tuh kayak pengen menjauh gitu, kayak pengen, kayak apa ya, coba aku lihat deh. Oh, perasaannya 50-50 kayaknya ya. Jadi kayak kadang pengen pergi, kadang pengen sama dia gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat ini yang pasangannya itu berada di fase ya belum yakin lah gitu ya. Jadi kayak dia berusaha kepengen menegaskan dirinya sendiri, si pasangannya dia itu, bahwa dia tuh harus stay atau dia malah harus naik of cups, dia malah harus menerima, dia malah harus memberikan hatinya seutuhnya kepada si pasangannya dia ini, kepada si dia orang yang Anda pikirkan ini. Kalau si pasangannya mikir kayak gitu, kalau si dianya udah sepenuh hati, si pasangannya malah mikir kayak masih kayak bingung. Tapi kenapa di Ace of Swords itu udah kayak lambang sebuah ketegasan dan keberanian gitu, tapi ada Six of Swords yang kayaknya pengen pergi, cuman ada Knight of Cups yang kayaknya pengen tinggal gitu. Makanya saya melihat kayak bercampur perasaannya, kayak masih belum ada suatu titik keputusan, tapi keputusan sepertinya akan dia buat dalam waktu dekat ya. Terusin atau tinggalkan, kemungkinan besar sih lebih keterusin ya, karena kartu ketiga aku Knight of Cups gitu ya. Keinginan dia untuk pergi mungkin karena dia kayak takut kali ya, sepertinya takut dikhianati. Apa mungkin karena si orang yang Anda pikirkan ini masih mikirin Anda, atau mungkin Anda masih ada komunikasi dengan dia, atau dia masih ada komunikasi dengan orang lain gitu. Ada perasaan tidak nyaman di sini oleh pasangannya, tapi ada sebuah keyakinan juga Ace of Swords kalau ini orang adalah ini laki-laki, ini wanita adalah orang yang tepat juga gitu. Dia mau mencoba mempertegas itu, meskipun dia ingin pergi tapi dia ingin tinggal gitu ya. Dan dia ada di fase pengen berusaha yang terbaik lah. Kalau Anda saat ini masih ada hubungan dengan si orang yang Anda pikirkan ini, dan memang kalau misalnya Anda di zona pertemanan, dukung dia lah ya untuk bisa menyemangati, membuat si pasangannya yakin gitu. Kalau sudah di zona pertemanan, kalau belum dan gak rela, ya siapa sih yang rela orang yang disenengin sama orang lain? Ya udah, monggo, terserah kalian gitu mau kayak gimana. Kalau aku sih ya kayak, kalau bisa sih move on lah sayang, dia udah hatinya udah sepenuhnya gitu, kecuali dia mau sama kamu, mau sama dia. Kalau kamu cuma gak adil, udah jangan deh yang kayak gitu, kaleng-kaleng jadinya ya. Ini gak jadinya nanti dirimu cuma akan terjebak dalam perasaan, karena dia ini kayak sepenuhnya ke si pasangannya juga ya sebenarnya mau sama dia, tapi kan kayak takut gitu loh, perasaan takut itu kayak besar gitu. Tapi ya saya rasa pasangannya kayak lebih bakal milih dia juga kok gitu ya. Jadi ya kalian jangan merasa kayak jadi dia
apa namanya, ada kemungkinan dong mau balik sama saya atau apa, siapa tahu pasangannya pergi gitu. Wah, itu pikiran negatif sayang ya, jangan ada pikiran seperti itu ya. Kalau emang dia udah sama pasangannya, janganlah mau jadi orang ketiga ya, jadilah orang yang pertama aja di hati orang lain, bukan dia. Oke, seperti itu saran dari Kulo ya. Silakan mau terima mau enggak. Oke, langsung ke PAL 2 yuk. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Monak Affirmation yuk. Oke, yang pilih PAL 2, apakah dia sudah bahagia ya? PAL 2 yang donat atau cincin hijau. Donat kecil sih ya, bukan donat besar. Saya suka donat loh, kalian suka nggak? Komen di bawah deh kalau kalian suka. Pengen banget rasanya tuh bikin video mukbang. Bukan ASMR loh ya, pengen bikin video mukbang banget. Kayak senang aja, sebenarnya senang ngelihat diri sendiri makan gitu. Tapi yang kayak ya, saya tahu makan gak boleh berlebihan gitu. Tapi ya suka aja, kalian-kalian yang suka mukbang ya kan, kayak menonton tengah malam gitu kayak gitulah ya. Yuk fokus. Kembali lagi kita ke laptop yuk. Kita akan bicarakan mengenai bahagiakah dia bersama dengan yang lain. Di sini saya cek dulu. Di sini ada Guinevere, True Love. The romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Terus I sold undying love. This love you have shared is eternal regardless of the situation and math, faith, fairness ya. The situations will be handled in a fair and just manner. Bahagiakah dia bersama yang lain? Kalau dibilang bahagia, saya bilang dia ada karmik. Dia lagi menjalani karmic relationship kayaknya. Jadi kayak yang kayak bisa jadi putus nyambung atau kayak kadang kesel, kadang baikan lagi gitu ya. Karena di sini ada Guinevere yang artinya alam semesta itu udah mengirimkan cinta sejati untukmu, dan cinta yang cinta yang abadi apapun situasinya, dan fairness, situasi ini akan terhandle dengan cara yang paling adil gitu. Cuman saya ngerasa meskipun ini kartunya true love ya, tapi kalau aku ngerasa di sini ini kartunya tuh kayak it's about ya, ini tentang karmic relationship. Jadi ini tuh tentang suatu hubungan antara dia dengan pasangannya yang sekarang ya, kecuali dia kalian cuma nebak-nebak aja dia pasangan apa enggak. Tapi intinya sih kalau aku lihat memang dia beneran punya pasangan sih ya. Dan pasangannya, dia dengan pasangannya itu karmic. Dia sama pasangannya itu kalau saya bilang enggak dibilang enggak bahagia ya, ada bahagianya. Tapi karena memang udah jodohnya mereka, maka kayak mau pisah susah, mau bersama juga sering berantem, atau sini bukan berantem sih, mereka kayak punya masalah yang common. Contohnya misalnya masalah yang common atau umum itu contohnya misalnya masalah duit, misalnya masalah bisa jadi pokoknya masalah duit, masalah rezeki, masalah misalnya kalau udah menikah misalnya masalah anak gitu. Pokoknya masalah-masalah yang misalnya orang tua, misalnya keluarga yang gak setuju, misalnya teman atau apa gitu ya. Bisa jadi kayak cemburuan. Tapi saya lebih lihat ke sebuah masalah yang kayaknya muter-muter di situ terus, kayak gak ada solusinya. Tapi kayak mereka harus jalani ini. Karmic relationship yang karmic ini saya rasa ya bisa diselesaikan kalau mereka mau. Tapi kalau mereka nggak ada perjuangannya ya mereka kan terus muter di situ. Bahagia atau tidak, kacamatanya sih kalau saya bilang bahagia nggak dari kacamata saya ya. Tapi nggak bisa putus gitu. Jadi kalau udah nggak bisa putus saya bilang sih ya udah itu jodohnya gitu ya. Kalau perasaan dia sama pasangannya, saya bilang sih nggak bahagia, bener kan? Tuh,
lihat kartuku. Nanti aku bawa ke sana ya, karena silau kena lampu di sini. Aku ada Four of Cups, di sini ada Eight of Cups. Suatu penolakan sama Eight of Cups, dia ingin pergi. Jadi sebenarnya dia tuh sama pasangannya tuh nggak mau sebenarnya, pengen pergi sebenarnya, pengen bebas dari hubungan ini. Sebenarnya nggak, kayak capek sebenarnya jalanin ini gitu. Sebenarnya itu bukan suatu hubungan yang dia harapkan gitu. Ini sebuah hubungan yang dia ingin pergi dari situ. Dia lelah, dia kesal, dia capek. Ya, dia betul ingin pergi. Ya. Dan dia berusaha, tapi dia masih kayak berusaha. Ya. Seven of Wands. Usaha yang mungkin menyebabkan, jadi kayak usaha dia tuh cukup besar yang menyebabkan dia masih stay di sana, dia masih tinggal di sana, dia masih sama pasangannya. Keinginan untuk perginya gede, keinginan untuk tinggalnya ada. Gitu. Jadi kalau saya bayangkan pakai persentase ya, keinginan dia untuk pergi itu adalah sekitar, ayo kita bilang 60% lah, 70% mungkin. Keinginan tinggalnya tuh 30%. Karena dia ngerasa kayak ini loh masih ada celah untuk aku perjuangkan. Udahlah aku stay aja di sini. Itu aku usaha aja. Nah dengan usahanya dia itu akhirnya ya mereka selalu bersama. Karena memang jodoh karma mereka tuh masih ada. Makanya saya sebutin dengan karmic relationship, istilah kerennya sekarang ya di modern spirituality, yaitu spiritualitas modern. Yang artinya suatu hubungan yang berhubungan dengan karma, hubungan percintaan, hubungan asmara yang berhubungan dengan karma, yang jatuhnya jadi kayak putus nyambung, yang kayak berputar di situ-situ saja. Ada masalah, tapi kayak mau diselesaikan juga nggak bisa, mau putus juga nggak bisa, mau nyambung terus juga berat gitu. Kayak gitu, pengen banget pergi, pengen banget menolak cinta ini, tapi nggak bisa. Akhirnya dia berusaha bagaimana caranya untuk tetap bisa bertahan di dalam hubungan ini. Gitu. Itu yang dia lakukan setiap kali dia mungkin dalam usahanya, dalam doanya, itu yang dia lakukan gitu. Berat ya kasih ya, iya dia berat, kasihan loh sayang, tapi kayak nggak bisa, dia nggak bisa pisah gitu ya. Ya udah, jadi bahagia atau enggak ya tidak bahagia, tapi ya tidak bisa pergi juga gitu. Kalau perasaan pasangannya ke dia, Ace of Cups. Justice, the Hierophant. Oke. Satu apa ya? Pasangannya kebalikannya, ya sebenarnya nggak bisa bilang kebalikannya sih, tapi kayak pasangannya tuh kalau saya bilang lebih bersyukur sih ada dia gitu ya. Di dalam kehidupan dia itu. Meskipun itu dia karmiknya mereka itu, si pasangannya tuh kayak suka komplain, kayak ini loh nggak adil, aku tuh maunya kamu kayak gini gitu. Jadi dia seringkali merasa terzolimi, mungkin seringkali merasa hubungan mereka nggak adil, hubungan mereka nggak si orang yang Anda pikirkan ini tidak adil sama dia lah itu ya. Dan dia kayak aku tuh mau apa ya istilahnya, aku mau piala ini tuh kayak aku mau perjuangkan ya, ini adalah satu titik perjuanganku, aku ingin mendapatkan cinta ini. Dan dia rasa kayak gimana ya, dia sudah dapatkan sesuatu yang diinginkan gitulah ya, gampang ngomongkannya gitu. Tapi dia tetap kayak merasa ada aja yang kurang. Manusia tuh kan gitu kan, egonya, keinginannya untuk selalu kayak mendapatkan apa yang dia mau. Dan keinginan manusia berubah-ubah kan, hari ini apa, besok jadi apa gitu. Kalau dia sih kayaknya kayak merasa masih belum sudah terlengkapi, sudah mendapatkan yang dia inginkan, tapi dia ingin lebih lagi gitu. Pasangannya tuh kayak ingin dia, aku tuh maunya kamu perlakukan aku adil gitu. Misalnya kayak contohnya aja, contoh kecil ya, misalnya ya belanja barang gitu. Kok kamu kasih sih dia, kok kamu beliin sih dia minuman kopi Starbucks, kok aku enggak gitu. Kayak gitu contohnya.
Jadi kayak sesuatu yang dia ngerasa kayak nggak adil gitu. Kok kamu memperlakukan, kok kamu mau chatan dengan teman kamu sampai tengah malam, kalau sama aku kamu jam 11 malam udah bilang good night gitu. Saya kayak gitu. Contohnya aja, nggak semua orang seperti itu. Contohnya, jadi kayak menuntut, ya, tipe penuntut gitu. Tapi mungkin dia juga kayak ngerasa, ya mungkin dari kata-katanya, mungkin aku merasa bahagia bisa bertemu dengan kamu, aku cinta kamu atau apa gitu. Itu yang menyebabkan hubungan mereka masih bertahan. Itu yang menyebabkan mereka masih bersama. Dan di sini aku ada di Hierophant. Dia selalu merasa kalau kita tuh apa ya? Kalau misalnya udah nikah ya, apa yang dipersatukan nggak boleh dipisahkan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan nggak boleh terpisahkan lagi, gitu ya. Jadi kayak kalau mereka udah nikah, ya ini mereka dia benar-benar usaha untuk tetap di sana, gitu ya, tetap bersama dengan si istrinya atau suaminya. Bisa juga dari The Hierophant ini, dia tuh orang yang kalau mereka belum nikah ya, bisa jadi dia tuh yang kayak Tuhan tuh udah sediakan jodoh ini untukku, gitu. Selama ini aku sudah menetapkan hati mau sama orang ini gitu. Jadi aku mau teruskan gitu. Mungkin juga kayak karena dia seagama, satu kepercayaan gitu. Pokoknya kayak pikiran dia tuh kolot gitu lah. Ada juga yang mungkin kayak mungkin ini adalah cinta pertamaku, jadi aku harus teruskan, aku nggak mau cari pacar lain lagi, aku nggak mau cari pasangan lain lagi, mungkin kayak gitu. Jadi ya makanya dia jadi kayak ya muter-muter di situ gitu. Tapi ya apakah karmic relationship gak bisa nikah? Bisa ya. Jadi kalian buang itu pikiran jauh-jauh. Kalau misalnya kayak berarti mereka belum tentu nikah dong Kazi gitu, buang pikiran jauh-jauh ya. Kalau dia udah punya pasangan ya ini mungkin sekedar untuk kepo aja gitu ya. Ya bukan berarti kayak nggak apa ya kalau saya bilang ya, bukan berarti kayak kamu nggak punya kemungkinan gitu loh. Ya bisa kamu sama dia, tapi kayak come on gitu ya kan. Dia sama pasangannya ini kayak ya, saat ini di karmic relationship. Kalau kamu sampai sama orang yang Anda pikirkan ini jalan gitu ya, tanpa hubungan misalnya, tanpa status misalnya, itu jangan kaget kalau kamu akan tersakiti gitu. Karena ya dia masih berputar di sini, ini masih karma dia gitu ya. Dan bisa jadi memang ini karma yang akan terus berjalan sampai jodoh maut memisahkan gitu. Ya udah, sabarin aja, oke? Itu yang untuk pilih PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke channelnya Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram @moonlight_affirmation ya. Langsung ke PAL yang berikutnya. Oke, yang PAL 3. Yang crystal ya, yang crystal amethyst. Oke. Bahagiakah dia bersama dengan yang lain? Aku ada quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Ya, diam untuk istirahat, meditasi, dan kontemplasi dulu. Aku rasa dia kayaknya ini ada kemungkinan dia sama yang lain gak benar-benar bersama deh. Coba pikirkan lagi. Keep your unwavering thoughts, feelings, and action. Focus on your target and you will make your mark. Jadi lebih fokus pada targetmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi jangan pikir kemana-mana gitu. Dan di sini ada dari Goddess Oracle ada Aira Cura blossoming. You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Ya, kamu baru mulai. Ya, lebih sabar pada apa yang kamu mau dan diri kamu sendiri, dan prosesnya jangan menyerah. Kayaknya sih dia itu belum benar-benar sama pasangannya deh.
atau mungkin dia ini sama orang yang dia deket atau apa ya, pokoknya belum jadian. Jadi kayak kamu punya kesempatan kalau Anda yang pilih PAL 3 ya. Dan ini sepertinya siapa yang bakalan ngambil PAL ini, kamu punya kesempatan dan kamu jangan pesimis ya. Orang yang Anda pikirkan ini malah saya lihat kamu tenang aja, bisa aja dia berjalan menuju padamu kalau emang kalian deket loh ya. Kalau ini yang Anda pikirkan artis atau siapa ya pokoknya tenang aja sih, dia sama pasangannya ya belum tentu bahagia. Bisa dibilang dia tuh nggak sama pasangannya gitu, bisa dibilang dia tuh hanya ya mungkin teman deket atau apa, pokoknya belum jadi lah gitu. Kita coba cek ya, karena di sini udah kayak kelihatan dia sama pasangannya enggak bersama. Waduh. Karena bisa jadi kayak gini. Bisa jadi kamu lihat kulit luarnya aja. Don't judge the book by its cover. Belum tentu dia sama orang ini benar-benar pacaran. Ya mungkin mereka deket atau mungkin mereka pacaran tapi kayak ya mungkin kayak masih open relationship. Tau nggak open relationship? Jadi hubungan yang terbuka gitu, yang kayak nanti kalau misalnya kita putus, ya kalau di Indonesia emang jarang banget. Kalau bagi bule-bule atau kayak di luar Indonesia mungkin ada yang disebut dengan open relationship, yang artinya ya udah kita pacaran tapi kalau misalnya kamu mau ke yang lain boleh, aku mau ke yang lain boleh, karena kan kita belum tentu juga sampai ke pernikahan gitu. Nah di Indonesia mungkin kita sebutnya dengan yang kayak TTM ya, teman tapi mesra, TTM-an aja, deket aja. Terus nanti kalau misalnya kamu mau sama yang lain, terus ya cuma di Indonesia kadang gitu deh, udah TTM aja udah kayak larang-larangan, kamu nggak boleh gini, nggak boleh begitu gitu ya. Itu yang gitu. Tapi yes, mungkin semacam zona TTM gitu, yang kayak masih open gitu. Tapi aku lebih lihatnya kayaknya dia nggak benar-benar sama pasangannya gitu. Sebagian besar dari kalian yang pilih PAL yang amethyst, kristal amethyst itu kayaknya enggak ya. So let's see. The Sun, ini perasaan dia sama si pasangannya atau orang yang Anda pikirkan adalah pasangannya. The Sun, King of Cups, sama Death. Tuh ada Death. Ya, Death itu bukan kayak kartu jelek sih, tapi kayak The Sun. Oh, how happy is he gitu ya. Kayaknya dia happy. Maksudnya dia kayaknya positif-positif aja sama orang pasangan yang Anda pikirkan adalah pasangannya dia ini gitu loh ya. Si doi, misalnya doi namanya si A gitu, si Albert lah, atau si siapa lah ya, misalnya Ani itu siapa, dia kayaknya perasaan dia kayaknya ya happy, dia seneng, kayak ya ini orang yang bisa diajak curhat atau apa gitu. Tapi kalau kamu tanya cinta atau enggak, jadi kayak Dad ini bisa kayak ya udah mati rasa, bisa jadi cuma temen deket doang yang nggak bakalan bisa jadi gitu. Kalau saya menangkap energinya sih kayak gitu, bukan energi asmara, bukan energi cinta gitu. Ya atau misalnya cinta, kalau misalnya ini TTM dia kayak ya masih deket tapi yang kayak mungkin nggak bakal jadian. Atau mungkin mereka bisa aja punya kesempatan jadian, but not now, nggak sekarang gitu ya. So it's like mereka they are both happy, mereka bahagia, tapi kayak mungkin bisa saling curhat, mungkin bisa saling ngobrol gitu. Tapi mereka tidak benar-benar being together, nggak benar-benar bersama gitu ya. Mereka tuh cuman kayak oh my god aku happy, aku seneng banget cerita sama kamu. Oh kayak ada suatu, dia kan udah di posisi king ya gitu, dan dia di posisi pegang piala gitu, kayak iya aku the winner gitu, aku kingnya gitu. But then tetapi dia kayak happy gitu, tapi kayak ini kayak Death ini kayak melambangkan ini bukan hubungan romantisme. Jadi ini kayak dia sama pasangannya tuh, orang yang Anda pikirkan adalah pasangannya sekarang itu kayak kalau mereka udah nikah ya, bisa jadi mereka tuh cuman udah kayak perasaan kayak kakak adik gitu loh. Jadi udah yang nggak terlalu kayak cinta banget gimana gitu, nggak, tapi saling memperhatikan, yes, temen banget.
mungkin bukan TTM, mungkin kayak teman akrab gitu. Nah kalau mereka teman, dia teman akrab banget gitu. Kalau mereka beneran di depan mata kamu itu jadian, ya berarti mereka tuh bener-bener yang kayak jadian tapi ala temenan gitu. Ya nggak yang kayak seromantis kalau jadian sayang gimana, kamu udah makan belum, baby, aduh kamu gimana, aduh kamu begini, aduh kamu begitu, nggak lebay kayak gitu pokoknya ya. Dan kayaknya you have a chance kalau kamu mau sama dia dan kamu ada kesempatan loh ya. Kalau ini artis gitu ya kayak ya udah kamu nggak punya kesempatan gitu ya, bukannya nggak punya sih, itu kayak tipis banget 0,000 sekian persen gitu ya. Kecuali kamu juga artis ya, siapa tahu gitu ya. Tapi kayak iya gitu. Kalau si dia itu, karena aku ngelihat ada juga yang mikirin artis di sini. Si dia itu orang biasa, maksudnya yang kayak ya temenmu atau orang yang pernah kamu taksir atau pernah deket sama kamu gitu, mantan gebetan, mantan pacar atau apa. Ya si dia sama yang lain, kamu punya kesempatan gitu ya. Karena mereka ini kayak cuma di zona pertemanan. Kita lihat deh ya, si pasangannya sama dia. Aku punya di sini ada 10 of Wands, tapi ada 10 of Pentacles dan ada 8 of Swords. Alright, 10 of Wands-nya menandakan dia berjuang, si pasangannya yang ada pikirkan adalah pasangannya si orang ini. Dia kayak survive hard ya, atau berjuang keras untuk bisa tetap ternyata dia yang baper nih, pasangannya dia yang baper gitu, pasangan dia yang kayak mau berusaha bertahan gitu. Terus tapi kayak nggak punya kemampuan untuk mempertahankan dia gitu. Jadi kayak aku cinta tapi kok berat, kok kayak kamu tuh nggak benar-benar mencintaiku gitu. Jadi dia ini kayak terpenjara dalam perasaan dia sendiri, nggak mampu berbuat apa-apa. 8 of Swords gitu. Aduh kok jadi kasihan sama yang pasangannya ini nih. Kesel deh. Iya gitu, kayak ini dia tuh kayak berat gitu, dan dia kayak merasa happy, dia seneng 10 of Pentacles, dia seneng sama orang yang kamu pikirkan ini, tapi kalau dia nggak punya kesempatan, dia ngerasa berat, udah itu kayak diikat kayak begini lagi di 8 of Swords, nggak bisa kemana-mana, udah berat 10 of Wands, ditambah lagi, tapi ada 10 of Pentacles yang dia happy. Udah deh, coba mikir lagi deh sayang, kasihan juga sih ini. Tapi di si dianya juga nggak kasih hati ke si pasangannya ini, gimana sih ya gitulah pokoknya ya, nggak dikasih hati. Si pasangannya ngarep banget ya, dia ngerasa berat tapi ngarep banget. 10 of Wands, but I'm so happy, tapi aku sangat bahagia bersama dengan kamu right now, sekarang ini. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau emang kamu mau pergi, harus pergilah. Kalau memang kamu mau tinggal di sini, tolong tinggallah sama aku. Gitu. Tapi ya dia kayak nggak bisa. Niki nggak berani ngomong gitu deh. Pokoknya dia jalanin aja hubungan dia kayak gini, harus kayak gini aja gitu. Kayaknya dia takut banget kehilangan. Tapi kayak berat banget. Ini si 10 of Wands ini kayak mau merangkul, mau berjuang, tapi tuh kayak berat banget. Kayaknya apalagi kalau dia adalah seorang wanita ya, kayaknya dia mempertahankan si pria ini tuh cukup berat gitu ya, tapi ya, dia mau gitu. Oke, itu untuk yang pilih Paul. Yang ketiga yang Crystal Amethyst, thank you yang sudah mampir. Kita langsung ke Paul berikutnya yuk. Biasanya zikat ya, tapi nggak apa-apa sih, mau langsung aja untuk kali ini. Kita lanjutkan. Yang pilih Paul terakhir yang donat warna merah atau cincin warna merah. Saya di sini ada Best Independent di sini. Your independence is a foundation for your strength and success. Ya, untuk
kemampuan atau kemandirian kamu adalah fondasi untuk kekuatan dan kesuksesanmu. Maeve, cycles and rhythms under the cycles of your body, energy levels, and emotions. Dan yang terakhir, saya ada Damara, guiding children. You are good at helping, channeling, and healing children. Use your skills to help children now. Ya, kamu bagus dalam menolong, konseling sama healing anak-anak, gunakan kemampuanmu untuk menolong anak-anak. Ini anak-anak di sini saya artikannya kayak gini. Apakah dia bahagia sama pasangannya? Dia tuh kalau dia udah nikah, maka dan dia udah punya anak ya. Ini cowok atau cewek sama aja. Dia kayaknya pengen pisah dari pasangannya, dan dia pengen mandiri, dia pengen pergi, dan dia ngerasa kayak ini tuh suatu siklus yang memang dia sudah lewati dan sudah saatnya dia berhenti. Gitu. Berarti kalau nikah pengen cerai, kalau udah cerai benar-benar berusaha independen. Kalau berpisah ya, kalau misalnya masih pacaran ya mau berpisah, dan mungkin dia bisa jadi punya profesi guru anak-anak atau guru atau orang yang, atau dia ini adalah orang yang sayang dengan anak kecil seperti itu. Dan kalau misalnya enggak ya, kalau dia masih single dan bukan guru, bukan orang yang sayang sama anak kecil, ya pokoknya dia itu kayak dia polos sekali lah intinya gitu. Jadi dia sepolos itu, tapi dia berusaha untuk mandiri gitu. Dan dia kalau ditanya bahagia sama pasangannya apa enggak, dia kepengen pisah karena dia merasa kayak aku sudah mampu untuk sendiri. Aku tidak perlu bantuan orang lain lagi. Pokoknya aku mampu lah, ya. Aku mampu untuk bertahan dengan kemampuanku sendiri tanpa aku harus bertumpu pada yang lain. Gitu. Ya, so ya. Kalau saya lihat seperti itu, kita lihat lebih dalamnya lagi, ya. Karena sepertinya dia sudah begitu mandirinya, sudah ingin lepas dari pasangannya, atau mungkin sudah lepas dari pasangannya. Dan kalau emang belum lepas dari pasangannya, ya dia berusaha sekali untuk mandiri, berusaha sekali untuk pergi ya dari pasangannya yang sekarang. Dan dia tahu kalau sendiri itu lebih baik. Ya. Ini kalau memang kamu ada perasaan sama dia, bisa jadi dia nggak ada rencana untuk memaui kamu juga gitu. Tapi ya nggak ada rencana untuk sama pasangannya dia lagi. Atau dia pengen banget pisah lah. Kalau dia masih sama pasangannya, dia pengen banget pisah gitu. Oke, kita lihat perasaan dia ke pasangannya sekarang ya. Knight of Swords, Three of Pentacles. Oke. Two of Cups. Okay. Si ksatria berani, ya, yang berani, yang sebenarnya dia sama pasangannya itu dia kayak aku tuh pengen pergi, ya, aku mampu dan aku bisa sebenarnya, karena dia orang yang sangat berani, dia orang yang sangat mandiri. Mungkin dia ini kalau dia sudah cukup dewasa ya, mungkin lewat dari usia 20-an, 23-an gitu ya, mungkin udah selesai kuliah atau sudah selesai sekolah gitu ya, tergantung. Ini pokoknya saya lihat dia punya kerjaan dan dia mampu gitu, dia mampu untuk membiayai diri dia sendiri, tapi dia masih kayak memberi kesempatan. Three of Pentacles, dia mungkin diskusi dengan yang lain gitu, kayaknya masih ada kesempatan ya bagi kita untuk bersama. Ya udah, aku mau coba. Karena pada dasarnya we used to be together, kita pernah bersama, dan kita sekarang masih bersama karena aku sebenarnya bisa pergi, bisa banget pergi, dan aku mampu. Tapi kamu siap tidak kalau aku tinggal? Gitu. Dia di sini ada Two of Cups, yang artinya kita masih bisa saling memberi, kita masih bisa bekerja sama. Kalau mereka masih nikah belum cerai ya, berarti kita masih bisa bekerja sama untuk mungkin membesarkan anak kita, atau membina rumah tangga ini lagi, memperbaiki atau menjahit kembali robekan-robekan yang pernah ada gitu. Tapi dia
kayak berpikir, tapi jujur saja aku ini punya kemampuan pergi gitu ya. Dan kamu jangan kaget kalau aku pergi, karena aku ini ya adalah aku adalah orang yang mampu untuk hidup dengan kakiku sendiri, dengan tanganku sendiri. Aku bisa cari makan sendiri ya. Tapi kalau memang dia di usia yang lebih muda, mungkin yang kayak, ya aku bisa kok, masih banyak cewek yang lain yang suka aku, masih banyak cowok yang lain masih suka aku gitu ya, kayak gitu. Dia yang Anda pikirkan ini kayak aku bisa pergi gitu ya. Tapi kayaknya sih nggak ada sih di pikiran dia karena orang lain perginya, tapi karena kayak ini tuh dia ngerasa udah cukup gitu loh ya. Cuman kalau mau dicoba lagi ya, dia bersedia gitu ya. Atau mungkin dia memang masih jalani hubungan ini, tapi ada kayak suatu perasaan kayak dia cuma mau nyoba doang gitu ya, karena mungkin ya pernah bersama ya, ayo coba aja. Aku sih happy aja selama kamu juga mau. Kalau saya lihat sih banyak persyaratan gitu loh ya, nggak cuma satu. Jadi kayak misalnya, oke, kita bersama lagi tapi harus gini gitu. Pokoknya harus adil, 2 of cups ya. Jadi harus saling memberi, saling menerima. Kalau nggak, misalnya kamu cemburuan sama aku juga cemburuan sama kamu. Kamu mau track location aku, atau kamu mau tahu lokasi aku di mana terus pakai aplikasi yang ada, kan aplikasi Zenly atau aplikasi apa gitu yang untuk track lokasi. Mungkin aku juga mau. Tapi kalau memang kamu nggak mau diketahui kamu di mana, aku juga nggak mau diketahui aku di mana. Bukan sebenarnya sih, apa namanya ya, privasi gitu loh. Jadi bukan masalah kamu tuh mau tahu atau tidak dia di mana, atau kamu tuh nggak mau menyembunyikan kamu ada di mana karena selingkuh, tuh enggak. Tapi karena privasi, segitunya banget harus tahu kamu di mana lagi apa. Sedangkan yang menjalani hidup kita tuh ya kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. Jadi kamu di mana, aku bisa pikir aja kamu lagi ngapain itu, kita nggak pernah tahu kan, ya kan? Jadi malah jatuhnya jadi kayak curiga. Itu kan nggak baik, saya bener kan? Itu ya. Jadi kayak perasaan dia ke si pasangannya dia itu kayak, aku bisa lo pergi, dan aku yakin banget lo bisa pergi. Aku mau lo pergi. Tapi kalau kamu mau meminta aku tinggal, aku akan tinggal. Gitu. Kita bisa diskusikan lagi. 3 of Pentacles. Ya, kita bisa happy lagi. Tapi ada tapinya, 2 of Cups. Ada saat memberi, ada saat menerima. Oke? Itu galak soalnya dia, ya, galak banget. Kalau perasaan si pasangannya terhadap dia, 5 of Wands, The Hangman sama Temperance. 5 of Wands. Dia mau, kalau pasangannya dia tuh kayak masih mau kayak perjuangin gitu, 5 of Wands. Dan kayak kita bisa kok kalau kita bekerja sama, ya. Pasangannya dia tuh kayak ada perasaan tahu banget kalau pasangannya dia, orang yang Anda pikirkan ini, mau pergi. Tapi dia biarkan aja perasaan itu menggantung, The Hangman, atau dia masih aja sabar, ya, sabar banget, ya. Dia masih ingin lanjutkan hubungan ini. Itu perasaan pasangannya dia. Dan dia kayak dia tahu ini bisa diperjuangkan, dan dia coba untuk komunikasi. Dia tahu kalau kita bekerja sama, kalau kita deal, ya, kayak bisnis jadinya jatuhnya. Kalau kita deal, kalau kita diskusikan, kita pasti bisa bersama. Ini tuh jatuhnya kalau menurut saya tuh bukan hal yang salah sih, ya, karena si 5 of Wands itu suatu perjuangan yang ya sebenarnya bisa membawa hasil yang positif gitu, ya. Ada Temperance, ada sebuah komunikasi. Jadi cups yang ada air, piala yang ada air ini, dia mencurahkan air dari satu piala ke piala yang lain. Artinya yuk kita diskusikan. Karena Temperance ini besar hubungannya dengan 2 of Cups. Jadi ternyata mereka itu ada deal, mereka itu ada kesepakatan gitu loh. Jadi si orang yang Anda pikirkan itu oke, selama ada saat memberi, saat menerima, dan si pasangannya juga oke, kita komunikasikan gitu. Hasilnya ya bisa jadi mereka masih bersama saat ini. Makanya mungkin terlihat matamu atau ketahuan kamu mungkin lihat sneaking atau lihat Instagramnya, FB-nya atau apanya dia gitu, Snapchat-nya atau apanya, kayak masih bersama ya gitu. Itu karena mereka dealing gitu ya. Tapi si dia yang Anda pikirkan ini ada keinginan untuk pergi, dan
bisa jadi dia pergi karena dia mampu banget untuk pergi dan dia yakin itu. Berani banget dia. Kalau dia cewek luar biasa. Kalau dia cowok ya emang dia pede gitu. Dia tahu aku bisa kok sendiri. Gak masalah sih sebenarnya dia bakalan sama cewek lain apa enggak. Cuman yang kayaknya aku bisa kok pergi. Kalau kamu mau bertahan, kita harus diskusikan gitu. Ini udah semacam bisnis jadinya. Oke, itu untuk yang pilih PAL yang terakhir, yang cincin merah. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Semoga kalian semua berbahagia selalu. Jangan lupa follow Instagram Zia @moonlightaffirmation. Follow, bisa cek podcast juga. Ini berupa audio, video ini berupa audio di iTunes, Web, sama Spotify. Kalau mau share video ini juga bisa ya, klik share di bawah ini, like, komen juga kalau merasa resonate dengan kalian. Zi pamit dulu, semoga kalian semua berbahagia selalu. Kalau memang si dia sudah punya pasangan yang lain, apa kalian bisa move on? Putuskan sendiri ya. Kalau bisa move on, usahakan. Karena semua kembali lagi pada dirimu sendiri. Semoga kalian berbahagia selalu, banyak rezeki selalu, sehat selalu. Dan kita sama-sama berdoa semoga dunia kembali sehat. Dan ketika kalian nonton video ini lagi, mungkin di masa yang akan datang, dunia sudah benar-benar sehat. Dan kalian semua jaga kesehatan selalu ya, Zi juga. Oke, bye-bye.